tidak pernah bisa jawab. Padahal sebelumnya sudah hafal. Hah? Apa belum pernah dengar? Ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, begitu kan saya Tapi- tidak pernah. Tidak pernah tahu. Terus saya tidak bisa jawab. Terus saya begitu saya dikepluk pertama, kejadian muka saya kan hancur, badannya hancur. Ketika hancur, saya dikembalikan lagi. Sakitnya antaranya hancur dengan dikembalikan itu sama. Saya telah ngobrol, sedikitnya ada beberapa yang bisa saya petik dari obrolan dengan Mas Noto, bahwa hidup menyendiri dalam pengertian kholwat untuk introspeksi diri dan membangun kekuatan spiritual untuk pendekatan kepada Allah dilakukan. Ada yang melalui menyepi, menyendiri. Dalam hal ini Mas Noto memilih untuk berzikir di tempat yang sepi, di hutan. Semoga ini bermanfaat untuk menjadi kajian, untuk menjadi bahan pertimbangan. Tidak harus menyendiri, tidak harus menyepi, tidak harus berkholwat di tempat yang sepi. Anda pun bisa berkholwat di rumah, berzikir, berpikir, tentang banyak hal tentang kehidupan ini, karena pada akhirnya kita semua akan mati. Ya, ini masjid yang baru itu hanya bersebelahan dengan makam supranatural juga nih beliau, seniman kayaknya wis spiritual kelas berat iki wis. Nyuwun sewu Mas enten nggih. Napa? Mas Noto nggih. Kaya wis tau krungu ya. Namanya kan udah cukup dikenal. Jadi di sini saya 10 tahun. Sudah 10 tahun ritual ke mriki. Kopi lewat biasa, hitam biasa. Oh, sampai Sampai lewat aja hitam. 10 tahun. 10 tahun. Ya. 10 tahun. Alhamdulillah. Mas Noto, yang paling asmo lengkapipun Adi Noto. Adi Noto. Nggih. Praktisi napa pripun jenengan? Kula mboten praktisi, kula memang terus perjalanan religi saya ini kan memang benar-benar saya pengen mendekat sama Allah. Dan memang saya sudah muter tanah Jawa 10 tahun, tapi 4 tahun saya muter tanah Jawa, seluruh tanah Jawa. Waduh, alhamdulillah. Terus istiqomahnya di sini. Istiqomahnya di sini 7 Tenggerike tahun. sudah 7 tahun. Alhamdulillah. Nanti sebuah keputusan perjalanan hidup untuk lebih mendekatkan diri, dan itu bukan sesuatu yang gampang, luar biasa. Terus proses perjalanan itu pripun, cara menempuhnya seperti apa? Jangan kok iso lelakon iki. Ya artinya awalnya memang begini. Jadi awalnya ini saya kan kurang dekat sama yang Maha Kuasa, kurang dekat gitu. Terus artinya Waktu muda atau waktu muda. Terus ketika saya sudah ya kemarin itu mau jalan itu 33 tahun. ini sekarang udah Sekarang udah 11 tahun dan jalan toh, tahun 2010 sampai 2021 ya kan 11 tahun. pun 11 tahun. 11 tahun kemana saja itu? Ya dari perjalanan dari Waliullah semua udah dapat. alhamdulillah dari Ujung Kulon sampai Banyuwangi. Jadi perjalanan itu saya tempuh ketika saya harus mendapatkan sesuatu, artinya pencerahan. Pencerahan. Yang saya dapat ketika itu ya alhamdulillah, kita dari perjalanan itu akhirnya kita menemukan keyakinan
kita menemukan keyakinan bahwa ternyata kita mendekat sama Allah ini tidak semudah itu semata-mata, tapi memang prosesnya memang luar biasa. Ikhtiarnya harus sedemikian rupa. Apa tantangannya apa? Tantangannya apa? Tantangannya ya banyak, kelaparan di jalan, gitu, kelaparan di jalan, terus kita dihina orang, gitu, terus kadang kita mampir di emperan orang kita diusir, gitu. Orang gila, orang keluar, banyak ya. Iya. Itu seperti itu yang membuat kita semakin yakin bahwa perjalanan ini memang benar-benar kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tambahnya semangat dan mental, tapi juga bisa menjadi guncangan-guncangan saat dalam prosesnya, gitu. Luar biasa. Terus itu kan terkait dengan diri sendiri, tapi bagaimana dengan keluarga, seperti apa? Ya, artinya dengan keluarga artinya kan semua awalnya menganggap saya juga orang gila, stres, karena apa yang kamu cari, apa yang kamu dapat selama ini kamu seperti ini. Terus setelah itu kamu mau kemana? Usia kan semakin lama semakin tua. Apa kamu tidak dapat sakit, nanti yang ngurusin siapa ini. Saya cuma loyal aja, semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kamu istilahnya hidupmu itu dengan istilahnya keuangan yang bagus dengan ini, tapi tidak semata-mata kamu seperti itu, karena kamu yang kamu cari hidup itu adalah kenikmatan. Jadi selama ini kan saya seperti ini, saya nikmat, saya ibadah nikmat, karena ya nikmatnya gini, satu, saya di sini bisa berjamaah, gitu, sholat saya setiap saat berjamaah, dan kedua berjamaah saya di masjidnya Waliullah. Sebelum berkelana mengembara ke dunia spiritual, apa sudah mempelajari? Belum, materi enggak pernah. Tidak tahu sama sekali atau sudah pernah belajar? Belum, enggak sama sekali. Jadi tekad untuk mengembara ke dunia jelajah spiritual itu berangkat dari mana? Bisikan setan, bisikan jin, jadi bisikan malaikat atau mimpi atau bisikan kebenaran? Ketika itu Allah sendiri yang memberi pelajaran sama saya. Artinya ketika saya mati suri. Nah ini nih seru nih. Mana koreknya nih? Bicara mati suri nih. Nah, gimana kisahnya? Ketika saya mati suri, saya kan mati itu 4 jam. Tapi tahun berapa itu? Tahun 2009 akhir masuk ke 10. Oh, sebelum itu jenengan tidak tahu tentang spiritual? Oh, tidak tahu. Agama tapi sholat apa enggak? Kadang. Oh, masih koyo kabangan-kabangan gitulah nggih. Ya. Pendidikannya saat itu napa jenengan? Saya kebetulan saya S1. Nggih, saking dari Tata Negara. Wah, dari Fakultas Tata Negara, Hukum Tata Negara nggih. Universitas ya? Universitasnya enggak usah di. Oh iya siap. Nggih. Artinya nalar kajian-kajian yang bersifat ilmiah kan dimiliki. Oh iya, karena saya akademisi, jadi saya perjalanan juga mengikuti rel. Jadi yang kira-kira tidak masuk di ini, saya juga nggak mau kan gitu. Nggih. Jadi artinya beginilah, dalam tataran itu jenengan sudah punya keputusan yang sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Sudah. Tapi ada nggak pertimbangan batiniah atau yang sifatnya setelah mati suri tadi? Setelah mati suri ini apa jenengan seperti apa sih mati suri itu? Ya, gitu diceritakan. Ya, semoga ini kebenaran. Nggih, insyaallah. Jadi ketika itu saya ini benar dalam kondisi kelaparan. Benar-benar saya dalam kondisi kelaparan, dan ketika saya kelaparan itu saya di tengah hutan.
kelaparan dalam pengertian ini adalah kelaparan karena tidak makan. Karena ya tidak makan. Tidak makannya Karena kita menginginkan sesuatu. oh berarti karena ritual nih. Jadi bukan karena ritual, tapi memang saya pengen apa artinya itu Puasa maksudnya. ya kelaparan. Bukan karena nggak ada duit kan? Bukan. Ya. Bukan. Di hutan. Ya. Kenapa di hutan dengan? Pengen, jadi saya pengen menyendiri dalam arti kan. Tapi itu dasar ke hutannya itu ada guru atau hanya Ketika awal memang guru saya kejawen. Oh ngaten nggih. Terus begitu Disarankan oleh gurunya Ya, untuk ini artinya kamu paling tidak coba kamu menyendiri. Dalam arti menyendiri itu saya untuk diri saya mengatakan bahwa nek aku sendiri aku kudu dhewean. Aku kudu ning tengah hutan. Ya. Nah, ini yang mau apa ya? Istilahnya yang punya tekad itu saya sendiri masuk hutan, tapi guru itu kan ngarahnya kan tidak ke sana. Nah, ketika itu saya pertimbangannya apa ke hutan apa di pangan macan? Tidak ada saya. Tidak ada. Tidak ada. Di hutan tuh suasana seperti apa? Di hutan tuh pengertian hutan itu apa? Ya, apakah di tempat makam yang ada di hutan atau sebuah hutan belantara biasa? Ya, hutannya bukan hutan belantara tapi di Magelang sini loh. Di Magelang. Ya di gunung apa itu kan ada Esmoyo itu kan gunung. Oh, Gunung Kemar, Ada Gunung kan Ismoyo. Itu. Nah, itu Nggih. sana gitu. Mati ya aku. Hah? Mati. Oh, di situ matinya. Akhirnya di situ saya Enggak tahunya mati gimana? Jenengan. Jadi jenengan berapa orang di situ? saya sendiri. Sendiri. Ketika saya sudah 3 hari itu rasanya badan saya ini kan saya sudah seperti es batu itu. Ini sudah tidak bisa bergerak. Ini sudah. Iya. Ketika saya bangun, ini tangan ini kan seperti itu. Tapi sebelum bangun perjalanan hidup saya itu saya mati ketika saya di kafani saya tahu. Oh, jenengan mati beneran? Iya, Sampai di kafane. di kafani saya. Emang ketahuan tuh kok sampai kan di hutan? Ada yang Ini tahu? kan ada yang nangani tahu orang ini. Enggak sampai di hutan sendirian. Itu kan ditemukan orang tuh saya. Oh, ditemukan orang jenengan. Di kafani saya tahu. Saya dimandiin saya tahu. Saya dimandiin peti saya tahu. Tapi ketika saya mau dibawa ke makam itu mau ini kan saya hidup lagi. Hidup lagi. Ya. Padahal udah dikafanin itu. Sudah. Enggak di jenengan sendirian di hutan Semar, hutan Ismoyo itu saya sedikit ngerti sih di sana. Itu kan memang ada beberapa orang yang biasa ritual di situ kan. Ya. Tapi Oh, jadi jenengan sendiri dalam pengertian memang sendiri tapi ada beberapa orang yang ritual. Ketika jenengan ketika saya di situ tuh nggak ada orang. oh enggak ada. Lah ketika sampean Itu mati. yang menemukan petani. Oh iya. Yang menemukan petani. Saya coba pulang. Nah, terus petani itu ketika jenengan mati kan sampean tahu berarti petani itu Cerita dilihatnya. petaninya sendiri yang oh gitu. begitu saya bangun, Mm-mm. begitu saya sudah bangun, yuk kamu kenapa kok bisa seperti itu? Artinya ketika kamu mati itu yang kamu perjalankan apa? Nah, ini kamu ini. ketemu apa? Nah ini nih, Ya. sampean ketika mati itu apa? Ketemu apa? Ketika saya mati itu Yang dirasakan apa? Yang dilihat saya apa? masuk lorong. Lorong itu panjang, gelap. Jauh sekali, beberapa ya pokoknya jauh sekali. Terus ketika saya sampai ke ini ke puncaknya ya, itu saya ketemu dengan cahaya. Nyuwun sewu jenengan kersa niki mboten? Kersa, menyanyikan Jopi. Gedean nggak nih? Coba punya kamu nih. Cekap ya? gede-gede. Ayo gede ora apa-apa wis ya pantes-pantes wae. Rambutnya sin. Nggih. Alhamdulillah. Nggih terus dilanjut. Terus ketika saya sudah perjalanan Ini saya pakai ketemu. Tadi.
Oke. Gak apa-apa itu Om. Ketika saya perjalanan saya terus ketemu itu. Iya. Misalnya Saya ketemu lautan susu. ketemu lautan susu. Terus kedua saya ketemu lautan biru. Terus ketiga saya ketemu satu pulau. Satu pulau itu artinya pulau itu ternyata penjara. Penjaranya manusia, termasuk saya. Mau dibawa ke situ. Saya sudah masuk di dalam penjara. Yang bawa siapa? Tahu-tahu di Saya situ. sudah di situ. Dan saya sudah diikat sama rantai besar itu. Kalungkan sini, kalung terus sini dikasih bandul yang besar besi itu. Oh, yang pasang-pasang itu sama tahu. Saya tidak tahu. Tahu-tahu sudah seperti itu. Terus ketika pintu gerbang pertama, Enggak, coba digambarkan. Pulau itu kayak penjara-penjara yang ada di sini nih. nah, Beda. Seperti apa gambarannya? gambarannya itu ya Ya pakai kerangkeng-kerangkeng gitu enggak? enggak, Enggak. cuman di pagar sini, pagar meter itu. Itu isinya cuman manusia, tapi kan tidak bisa ngomong semua. Manusianya dalam penderitaan semua. Ya, begitu pintu pertama dibuka, saya yang disuruh keluar dulu. Artinya ketika Jadi yang nyuruh itu siapa? pokoknya saya itu Tapi enggak. bentuk apa enggak? Apa cuman suara atau seperti apa? Iya bentuk. Oh, bentuk gitu. Nah terus saya diajar, ditanya mantra buka itu. Oh. Tadi mantra buka itu saya tidak pernah bisa jawab. Padahal sebelumnya sudah hafal. Hah? Apa Ya. belum pernah dengar? Ya. Mantra buka, siapa Tuhanmu? Ya itu kan saya Tapi- tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu sebelumnya. Terus saya tidak bisa jawab. Terus saya begitu saya dikepruk pertama jedret, muka saya kan hancur, badan saya hancur. Ketika hancur saya dikembalikan lagi. Sakitnya antaranya hancur dengan dikembalikan itu sama, siksanya sama. Ketika saya Sakitnya tak terperikan gitu. terus saya pertama baca subhanallah, apa yang kau katakan ternyata tidak sama dengan yang kau lakukan. Ya itu akhirnya kan Beliaunya ngomong gitu, Ya. apa yang kamu laksanakan, kamu yang ucapkan tidak sesuai dengan yang kamu lakukan. padahal bacaan subhanallah, maha suci Allah. Perbuatan dengan itunya tidak sama. Kamu berpikir subhanallah, subhanallah suci Allah, tapi kamu sendiri tidak mendapatkan pencerahan untuk mensucikan diri gitu maksudnya. Nah, artinya kan perbuatanmu dengan ucapanmu itu tidak sama. Terus yang kedua saya membaca Allahu Akbar, saya juga diajar lagi, hancur lagi 7 kali ya. Itu malaikat yang putih ini. Subhanallah. Lah waktu sampai ritual itu sebelumnya zikirnya apa? Saya teman la ilaha illallah. Waktu zikir itu la ilaha illallah, la ilaha. Sepanjang waktu, sepanjang malam, selama bertahun-tahun. Ya. Jadi kan ya alhamdulillahnya ketika saya menjawab kata-kata itu 7 kali itu saya diajar semua. Ini kan jawabnya apa waktu kita ditanya man robuka? Saya cuma diam. Dia bingung. Karena suaranya itu kan seperti petir tuh. Dari suara itu kita sudah ketakutan gitu. Yang kedua saya ditanya lagi masalah perilaku, terus kita menghargai pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada keseluruhan ciptaan Allah yang ada di ini itu kita tidak pernah tahu. Terus bagaimana kita mau menghadap yang Maha Kuasa. Terus setelah itu yang putih sudah selesai, terus yang hitam datang. Yang hitam juga bawa godong besar. Saya kan ya gemetar. Sebentar. Artinya setelah saya gemetar itu ternyata godongnya dilepas. Saya ditanya, kalau Gusti Allah nanti memberi kamu kesempatan, itu seandainya kan gitu, beliau berbicara seandainya, apakah kamu bisa merubah hidupmu yang akan datang lebih baik dari yang Sebelumnya. Saya langsung menjawab siap ya,
Tapi jangan kamu cuma ngomong seperti itu. Kalau kamu nanti sampai meleset, nanti bakal ketemu saya lagi di sini. Gitu ya. Terus akhirnya begitu itu terus diizinkan. Kamu diizinkan untuk kembali ke dunia. Silakan, lari terbang. Tapi begitu saya ini kembali ke dunia, ternyata badan saya kan getar itu 2 tahun. Di sini itu getar 2 tahun. Jadi sampai begitu diperbolehkan balik ke dunia, sama kan sudah dikafani sudah, tapi itu terus itu sudah di akhirnya kan dilepas sama warga tuh. Iya, pasti itu terus hidup lagi kan gitu. Ya kan ya ada yang lari ketakutan. Ya sudah memang sudah seperti itu. Ketika itu terjadi, selesai, terus badan saya kan getar. Saya tidak bisa ngomong itu selama 2 bulan. Setelah tidak bisa ngomong 2 bulan. Badannya bergetar terus Ya. gitu, gemeter terus. Gemeternya karena apa? Karena Itu masih tadi, terbayang takutan terus. Ketakutan itu. Getarnya badan itu walaupun ini sudah bisa mengendalikan, pikiran sudah mengendalikan, ini bergetar. Tetap bergetar selama 2 bulan. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Terus akhirnya. Sekarang ngomong berarti getar dong. Oh sekarang sudah alhamdulillah sudah. Saya Sudah 2 bulan sudah bisa ngomong. Ketika saya ketemu sama ulama-ulama, Nggih. saya kan cuan-cuan. Nggih. Artinya ketika saya cuan-cuan pun tidak ada jalan keluar, solusi itu. Sampai akhirnya terus saya cuan ke Kanjeng Sunan. Itu saya disarankan kamu ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta carilah masjid besar di Yogyakarta yang di belakangnya ada makam raja-rajanya. Kamu masuk ke situ. Saya masuk ke Kota Gede. Ke Kota Gede, setelah dari Kota Gede saya harus berjalan ke Wali Sembilan. Itu harus perjalanan 9 kali. Itu semua masukan dari Sunan Kalijaga. Ya. Masukannya sebagai bisikan atau ketemu langsung dalam mimpi atau seperti apa? Itu ketika itu Allah alam. Jadi memang beliau pakai gitu. Lurik. Ya, terus pakai tanggal hitam, terus pakai sarung hitam gitu. Usianya masih muda Ya. atau sudah Ya, masih seperti seperti yang digambar-gambar itu. Artinya terus ketika saya mengalami Saat itu dengan ritual di sini berapa lama sebelum mendapatkan petunjuk itu? saya dulunya ya paling duduk di sini pulang, duduk ini pulang. Selama berapa tahun? Saya enggak rutin. Oh, enggak. Tapi saat itu kebetulan terus dapat wangsit bisikan gitu, Bukan atau bisikan, ketemu? bukan bisikan. Seperti ketemu. Ya. Terus akhirnya saya kan dari perjalanan itu sudah selesai, terus akhirnya saya disuruh ini istiqomah di sini. Artinya istiqomah di sini orang nanya kok lama di sini. Artinya sebelum saya mendapatkan sesuatu dari sini saya belum akan pergi. Tapi setelah saya mendapatkan sesuatu saya akan pergi dari sini. Ya di sini ya zikir tahlil. Ya, semua harus seperti itu. Nggak ada yang lain. Nanti kita ngopi-ngopi dulu, nanti kita lanjutkan. Insya Allah. Kita lanjutkan kajian spiritual yang bisa ditularkan, insya Allah bermanfaat. Karena tidak semua orang mengalami mati suri, dan jenengan diberi kesempatan untuk mati duluan, mati suri dulu walaupun hanya beberapa jam. Mari kita banyak belajar tentang kehidupan dan persiapan untuk menghadapi hari-hari panjang di alam lain, alam barzah, alam akhirat. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Matur nuwun.